Langsung. Eh, Alhamdulillah kita akan sharing bersama, belajar bersama tentang masalah bisnis MLM, syariat dan halal. Nah, secara ininya mungkin memang banyak berbagai macam bentuk bisnis, tapi di sini kita akan berbicara tentang masalah multi level marketing. Seperti itu. Mungkin selanjutnya. Eh, Oke, kembali bahwasanya semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait memang tujuan utama adalah untuk beribadah. Nah, terkait tentang masalah ibadah ini memang terbagi menjadi dua. Jadi dalam Al-Qur'an itu dalam surat Az-Zariyat yang mana menerangkan bahwasanya wa masalah dunya wal akhirah itu manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah. Nah, di sini ada dua macam ibadah. Yang mana ibadah yang pertama itu adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairi mahdoh. Nah, ibadah mahdoh ini adalah ibadah oke. Ibadah mahdoh ini oke. Sudah jelas ya suaranya? Ya, Tat, ini seperti ini. Oke. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdoh secara pengertian adalah ibadah yang sudah ada ketentuan secara syarat dan rukunnya, seperti ibadah sholat, haji, yang mana kalau secara definisi sempitnya adalah ibadah yang harus membutuhkan niat, yang mana niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ibadah mahdoh. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu berarti selain ibadah tersebut. Ya, seperti halnya kita mungkin berbuat baik kepada orang lain, kemudian juga mungkin kita bukan hanya kepada orang lain, mungkin bahkan sampai kepada makhluk ciptaan Allah, seperti halnya binatang, tumbuhan. Nah, itu termasuk ibadah yang bermakna dan di mana kita nggak perlu niat. Kita ketika mau nyiram tanaman ya sudah kita siram saja, tidak ada niat ibadah, tapi sudah bernilai ibadah karena semuanya itu adalah perbuatan baik yang mana dilakukan oleh hambanya, yang mana tujuannya adalah satu tadi adalah ibadah. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, secara prinsip-prinsip dasar dalam ibadah tersebut itu banyak versinya, yang mana kita juga berkewajiban untuk selalu berusaha, yang mana di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Nah, kewajiban untuk berusaha ini dalam artian manusia diberikan Allah kehidupan. Nah, akan tetapi ketika kita tidak ada usaha ataupun tidak kita melaksanakan kewajiban untuk menjaga kehidupan tersebut, nah otomatis kita pun tidak bisa hidup dengan nyaman. Yang mana manusia juga hidup perlu makan dan lain sebagainya. Maka diterangkan bahwasanya ketika kita setelah beribadah itu tadi setelah ibadah mahdoh, maka tidak disampaikan lagi kita perlu juga ibadah ghairu mahdoh. Jadi seperti halnya mungkin terkait tentang masalah persiapan untuk memenuhi kebutuhan kita dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di situ bahwasanya di dalam ayat tersebut yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10, wa idza qudiyatis shalah, setelah kita beribadah bukan kita menghentikan ibadah di rumah, tetapi kita ketika waktu sholat ya kita sholat. Kemudian di lain itu ataupun di lain misalkan puasa kita puasa, akan tapi di situ ada ibadah-ibadah yang tidak sesuai ataupun tidak harus
memiliki ketentuan syarat dan niatnya. Jadi ketika kita memang sudah berbuat baik, insya Allah itu sudah tercatat sebagai bentuk pengabdian ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian prinsip dasar yang kedua itu adalah kewajiban mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bagaimana yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 9, yaitu wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'af khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi dalam ayat surat Jumu'ah ini adalah mewajibkan kita untuk mempersiapkan. Jadi wal yahsal ladzina, orang-orang itu harus takut. Takut apa? Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim, meninggalkan anak cucunya dan keturunannya itu dalam dzurriyyatan bi'af, dalam kondisi lemah. Nah, dalam artian lemah di sini bukan hanya lemah fisik, akan tapi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya lemah iman ataupun lemah ilmu ataupun lemah materi, akan tetapi secara mencakup semuanya. Karena ketika tidak mempersiapkan misalkan hanya ya cukuplah misalkan memberikan investasi kepada anak-anak dan keturunannya itu tidak baik, otomatis itu akan mempersulit anak-anak ketika menghadapi kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketika mereka merasa kesulitan yang sama, maka di situ juga muncullah adanya mungkin sifat putus asa dan lain sebagainya. Maka ketika di dalam Al-Quran itu mewajibkan kita semuanya untuk mempersiapkan generasi setelah kita, supaya kita sudah merasakan kesulitan di beberapa lini, maka bisa kita siapkan untuk anak dan keturunan kita. Maka hendaknya di situ Allah sampai berfirman wal yahsal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'af khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan juga berkata dengan perkataan yang benar, seperti itu. Sehingga tidak boleh kita meninggalkan anak keturunan ataupun generasi setelah kita itu lemah. Maka kita harus memberikan contoh yang baik ketika kita mau untuk belajar, kita mau untuk memperbaiki diri, selalu mengembangkan diri, sehingga generasi setelah kita itu bisa lebih baik, sehingga kita menjadi batu loncatan ketika mungkin kita hanya SMP, anak kita harus minimal SMA atau di atas kita. Atau ketika kita S1, anak kita S2, S3 dan sebagainya. Ketika kita seperti itu menjadi batu loncatan sehingga anak termotivasi dan bisa melampaui batas. Nah, itu yang diharapkan oleh Al-Quran surat An-Nisa seperti itu. Nah, kemudian yang mana ketika seperti itu juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika mempersiapkan itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Seperti halnya adalah mungkin dari segi materi, ataupun dari segi pendidikan, ataupun dari segi ilmu dan lain sebagainya, kita bisa mempersiapkan. Akan tapi ketika kita mungkin ada yang bilang mungkin kita cukup memberikan anak itu ilmu saja supaya nanti bisa cari harta lebih. Itu benar, tapi akan mungkin merasa lebih baik ketika anak diberikan ilmu dan juga diberikan investasi materi, justru akan lebih potensi lebih baik lagi. Seperti para kalangan sahabat, ketika beliau meninggal itu lebih mementingkan aset untuk para anaknya. Sehingga ketika beliau meninggal, mungkin memang memiliki hutang, tapi investasi beliau ketika meninggal itu lebih banyak daripada hutang beliau. Jika ketika sudah menutup hutang-hutang tersebut, beliau sudah memberikan invest kepada anaknya, bahwasanya anak satu ini sudah punya rumah di sana, untuk anak satu ini punya ini. Sehingga di situ karena orang tua sudah berpikir pernah merasakan kesulitan, sehingga jangan sampai anak saya bisa merasakan kesulitan yang sama. Kemudian di situ maka seperti halnya menjadi seorang pengusaha juga kita harus jujur.
dan juga terpercaya. Seperti halnya di situ kadang seperti ini ketika kita mengerti akan hal masalah berniaga, itu bukan masalah produk yang diberikan, akan tetapi siapa yang membawa produk. Itu sama, termasuk berniaga ini juga menjadi komponen yang mana menjadi kewajiban seorang umat yang mana harus mempersiapkan untuk generasi setelahnya itu lebih baik. Dan misalkan kita pilih sebagai jalur adalah jalur berniaga. Ketika kita menjadi seorang puasa, maka kita untuk memenuhi ibadah ghairu mahdhuf tadi, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan misalkan jalur pengusaha. Kenapa ke pengusaha? Nah, karena di pengusaha itu ada 9 dari 10 pintu rezeki itu dibuka. Jadi kalau misalkan ketika saya pribadi belajar itu memang maksudnya ketika mau kaya itu ya wirausaha. Karena di situ tidak ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Terkait tentang masalah waktu. Kemudian tidak ada keterbatasan tentang masalah sosial dan lain sebagainya. Sehingga di situ kenapa kok wirausaha itu menjadi 9 pintu dari pintu rezeki yang Allah berikan itu 10, 9 itu adalah perdagangan dan nah, kembali kepada sejarah bahwasanya Nabi adalah seorang orang kaya dan beliau juga seorang pedagang. Yang mana kita ketahui bahwasanya beliau menikah itu pada umur 24 tahun dengan ketika mas kawinnya itu adalah 20 ekor unta, yang mana 20 ekor unta pada hari ini mungkin sekitar 400 juta. Nah, beliau pun sudah mencontohkan karena apa? Bahwasanya pekerjaan yang paling baik adalah amalul rajuli biyadihi. Bahwasanya pekerjaan yang langsung dikerjakan oleh tangan seseorang tersebut. Jadi Rasul bukan hanya menyampaikan secara teoritis, tapi secara praktis pun beliau sudah mengajarkan dan memberikan contoh. Nah, maka sampai beliau pun mengatakan bahwasanya bekerja ataupun mencari kayu bakar itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Maka di situ ada kalimat ataupun ada hadis Rasul, aliyadul ulya khairun min yadil sufla. Bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan kita. Ya, kita lebih baik berusaha jual hal yang mana itu memang bermanfaat daripada kita meminta-minta kepada orang. Dan di dalam ajaran Rasul itu tidak pernah ada mengajarkan untuk meminta-minta. Yang mana beliau pun sudah berusaha memberikan contoh. Jadi bukan hanya teoritis, tapi juga secara praktis. Secara praktis beliau pun sudah memberikan contoh seperti itu. Sehingga kita pun selayaknya dan lebih baik karena meniru dan mencontoh beliau seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tadi bahwasanya kita sudah belajar terkait ibadah madun, negor madun, dan juga kita memilih jalur bisnis. Sehingga setelah kita memilih jalur bisnis, nah di sini adalah ketika kita bisnis ataupun jual beli, seperti apa sih yang mungkin kita ketahui ataupun kita jual beli sesuai dengan syariat ataupun syar'i. Yang pertama itu harus ada ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab qabul, maksudnya apa? Harus ada antara penjual dan juga harus ada pembeli. Ya, ketika tidak ada penjual dan pembeli, tidak akan mungkin terjadi sebuah transaksi. Nah, kemudian yang kedua juga ketika jual beli pun tidak secara paksa. Oh, kamu harus beli barang saya ya. Ataupun tidak ada keterbukaan. Sehingga sampai ketika pada saat Rasul pun berjual beli, di situ ketika kita ada pun hal barang mungkin rusak atau sebagainya, kita sampaikan dia supaya ketika orang di situ memang betul-betul tidak merasa
tertipu, ataupun ketika dibawa ke rumah ternyata barangnya tidak bisa dimanfaatkan ataupun ada cacat. Sehingga disampaikan di situ nanti orangnya oh suka, kemudian kita juga suka. Maksudnya orangnya suka dengan barang tersebut dan kita sebagai penjual juga suka dengan harga yang telah dipersetujui seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Yang mana mungkin bisa juga jual beli tersebut dilakukan dengan orang yang benar untuk melakukannya, yang mana tidak orang ini jelas. Jadi bukan penipuan dan lain sebagainya, sehingga ketika barang tersebut diberikan ternyata mungkin orangnya ini tidak bisa dipercaya. Sehingga ketika Rasul berjualan pun ketika beliau itu sangat terpercaya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya seperti itu. Maka tidak diperbolehkan ataupun tidak benarkan kalau misalkan orang yang ternyata penjual ini adalah orang pembohong. Misalkan yang harganya misalkan dari perusahaan itu hanya 20.000 boleh dijual dengan kisaran 30.000, dia jual 100.000 dan lain sebagainya. Oke, mungkin orangnya bisa saja menerima, kan, tapi di situ tidak secara dirinya tidak sesuai dengan apa yang dipersetujui. Kemudian 4, ada barang yang diperjualbelikan itu halal beserta penggunaannya. Nah, kalau misalkan barang yang diperjualbelikan itu adalah sebuah barang yang haram, tidak boleh. Maka barang yang harus diperjualbelikan pun harus halal seperti itu. Dan juga kemanfaatan dan kegunaannya itu juga jelas. Sehingga tidak merugikan ketika sudah dibeli ternyata tidak bisa dimanfaatkan ataupun tidak digunakan, maka di situ ada sebuah kerugian. Kemudian yang 5 adalah yang menjalankan ini adalah pemilik atau perwakilan. Maksudnya ketika kita membantu orang lain boleh, ataupun kita menjadi perwakilan. Ketika kita tidak memiliki bisnis ataupun kita tidak memiliki modal, tapi orang lain memiliki barang yang mana kita membantu untuk menjualkannya pun. Jadi di situ bisa pemiliknya langsung ataupun diperwakilkan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian 6, barang yang telah diketahui kedua belah pihak. Nah, barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang tidak ketahui. Maksudnya kita misalkan contoh, kita jual burung, ternyata burungnya disangkar, sangkarnya tertutup. Nah, mungkin bisa jadi sangkar tersebut itu bukan burung beneran gitu, burung mainan ataupun yang mana mungkin bisa direkam ataupun dengan rekaman. Nah, dan ketika kita menjual, oh nggak boleh dibuka di sini, harus dibuka di rumah. Nah, seperti itu kan tidak ada, barang tersebut juga tidak diketahui, maksudnya yang mungkin yang tahu yang penjual saja, mungkin malah mau mengkibuli ataupun mau membohongi orang yang akan sebagai pembeli tersebut. Kemudian ketika yang ketujuh adalah harga barang telah ditentukan dengan jelas ketika akad, sehingga ketika jual beli di tempat, barang oke, kemudian harga juga sesuai, itu yang diperbolehkan. Tapi ketika misalkan harga ini tidak jelas berapa harganya, mungkin lebih mahal ataupun tidak sesuai, maksudnya kadang ada kalimat harga itu juga membawa rupa. Jadi ketika harganya mahal banget ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan kapasitas harga, seperti itu pun tidak diperbolehkan. Maka syarat sahnya jual beli harus memiliki 7 kriteria seperti ini, seperti itu. Oke, next. Nah, konsep yang keempat adalah konsep bisnis syariah. Konsep bisnis syariah ini yang mana tidak, ya ini empat di sini adalah contoh-contoh yang mana harus di luar hal-hal tersebut. Ketika bisnis ini berasaskan syariah, maka yang pertama itu tidak ada goror. Goror itu adalah tidak ada penipuan. Goror itu adalah, maka ketika bisnis itu ada penipuan, maka tidak
disahkan ataupun tidak dihalalkan. Kemudian juga sifatnya adalah idhar, yaitu menimbun atau monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Maksudnya misalkan contoh, pada saat hari ini lombok ataupun misalkan beras ternyata harganya murah, ataupun kayak misalkan kemarin yang lebih dekat adalah masalah masker, misalkan masker sampai ke kosongan sehingga ketika di situ langsung harganya dijual di atas rata-rata. Nah, seperti itu kita beli saat ini untuk dijual di masa yang mendatang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga tidak diperbolehkan seperti itu. Menimbun barang, kemudian ketika harga sudah naik baru dijual lagi, itu tidak boleh. Nah, kemudian riba. Nah, tidak ada unsur segala riba, yang mana segala bentuk ketidakjelasan dari komoditas dengan tambahan riba. Nah, insya Allah dalam perniagaan ini ataupun perniagaan itu tidak digunakan ketika riba. Riba itu berarti dia misalkan 10.000, saya pinjam 10.000, akadnya itu pinjam, tapi mengembalikan dengan ada bunga entah menjadi 11.000 atau 12.000, 12.000. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi ketika jual beli itu saya beli ataupun saya beli barang dengan harga 30.000. Saya jual 40.000 boleh. Nah, 10.000 itu adalah sebuah keuntungan. Yang mana itu, ataupun misalkan beli 30.000 terus kita bilang saya beli dari tuan saya, jadi Rasul pernah berkata seperti bahwasanya beliau membeli barang 25.000 misalkan dari Sayyidatul Khadijah. Silakan beli berapa, yang penting saya dapat. Nah, begitu pun. Kemudian tidak ada sifat maisir ataupun mengundang judi. Nah, itu tidak boleh. Bahwasanya konsep bisnis itu mengundang judi ataupun ada sebuah perjudian. Oke, berikutnya. Berikutnya yaitu, nah, ketika kita mengelola bisnis, itu yang pertama adalah jaringan yang kuat. Maksudnya jaringan yang kuat adalah kita harus memiliki rekan-rekan kerja yang mana kita sifatnya adalah ta'awun. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sehingga ketika kita itu niatnya ingin membantu, maka insya Allah Allah pun akan membantu, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya mau membantu saudaranya. Jadi ketika kita membantu bisnis rekan kerja kita ataupun bisnis teman kita, maka kita juga akan Allah bantu. Ketika kita membuat orang sukses, maka Allah akan membuat kita sukses. Ketika kita membuat orang lain itu merasa ringan, kita akan diringankan juga masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga harus memiliki koordinasi yang luar biasa ketika terkait masalah bisnis, sehingga kita tidak terpaku kepada bisnis terpaku dalam satu tempat ataupun dalam satu lingkup gitu. Kalau bisa bisnis kita ya go internasional ataupun go lebih ataupun mendunia gitu. Kemudian jangan cepat menyerah dalam berusaha. Bahwasanya ketika mengelola bisnis kita tidak boleh menyerah ataupun putus asa. Maksudnya apa? Ketika kita contoh, mungkin orang bisnis itu memang terasa berat. Beratnya apa? Berat di awal karena kita harus mengenalkan brand kita, mengenalkan produk kita. Itu di awal ibarat orang itu ketika memberikan ataupun bekerja, otomatis akan terasa berat karena kita belum terbiasa. Tapi ketika kita sudah terbiasa, maka kita sudah tahu, apalagi yang kita kerjakan itu betul-betul suatu hal yang jelas secara hukum dan juga jelas secara syariat, seperti itu. Sehingga karena apa? Di situ misalkan kita
bekerja dengan total misalkan dalam satu hari 8 jam, tapi belum maksimal. Nah, maka itu akan sesuai dengan hasil. Karena mungkin ada kalimat usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena di situ memang hasil semuanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Akan tapi di situ memang betul-betul manusia itu dilihat. Karena misalkan kita belum bekerja keras, ya masa kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Maka ketika mengelola bisnis kita masih main-main, kita masih belum serius, otomatis kita tidak bisa memberikan ataupun mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah itkon. Itkon itu adalah totalitas. Jadi totalitas dalam segala hal ketika kita mengelola bisnis. Jadi kalau misalkan kita di dalam bisnis HDI ini, itu ada namanya, saya mikir bahwasanya luar biasa. Ketika di dalam bisnis itu ada konsep dalam artian RKH ataupun rencana kerja harian, itu sebuah sistem yang mana sesuai, yaitu itkon, yang mana dalam hadis At-Tibrani mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ayyutkinahu. Maksudnya Allah itu mencintai seorang hamba ketika mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh totalitas. Totalitas dalam artian di sini ketika misalkan memang kita itu mengerjakan suatu pekerjaan itu sampai tuntas. Dan juga harus kalau bisa sampai betul-betul maksimal. Yang mana mungkin ya harus dipikirkan bagaimana resikonya, bagaimana plan A, plan B-nya. Ketika kita gagal di plan A, plan B-nya seperti apa? Ketika kita gagal di plan C, di plan B, kita plan C dan sebagainya. Sehingga kita tidak ada kata kalimat tidak profesional ataupun apalagi tadi menyerah. Sesuai dengan surat Al-Mulk ayat kedua. Nah, ketika di situ, maka harus terarah dengan rencana kerja harian, kita akan melihat, oh ternyata saya maksimal nggak ke bisnis tersebut, ataupun kita mengelola bisnis tersebut ternyata, oh di situ ketika kita hanya scroll HP saja tanpa memang scroll itu tidak memberikan sumbangsi untuk bisnis kita lah, bagaimana kita akan mengembangkan bisnis tersebut. Gitu. Ketika kita mencurahkan waktu kita saja hanya masih mungkin sejam 2 jam untuk bisnis kita, maka mungkin tidak akan pernah maksimal dalam bisnis kita. Maka disitulah sifat itkon di situ adalah ya profesional, ya harus jelas sehingga sampai tuntas. Ketika kita memfollow up ataupun dan ada orang yang ingin belajar, maka kita di situ tertuntut membimbing dia sampai sukses. Sampai betul-betul dia merasakan betul ketika saya ikut dan saya bergabung ini, saya merasakan keuntungan, bukan merasakan kerugian. Karena kadang mungkin ketika seperti itu, disitulah sebuah amanat. Maka kita harus betul-betul sampai tuntas. Kemudian ada yang mana yang nilai yang pas adalah menyambung tali silaturahim, yaitu network marketing. Nah, sehingga di situ ketika bisnis bukan kita sikut kanan, sikut kiri, dan kita mengasurkan orang lain itu tidak diajarkan dalam Islam ataupun di dalam bisnis syariah ini. Sehingga ketika itu ya kita silaturahim, maksudnya ya dia bisnis apa kita juga membantu. Ketika saya tidak bisa melayani, kita bisa membantu apa saja, dan itu dengan orang-orang yang dulu mungkin sudah jauh kita bisa merelasikan terkait tentang masalah menyambung tali silaturahim. Maka karena yang mana ketika kita melakukan silaturahim, maka Allah akan janjikan dia, yaitu akan dipanjangkan umurnya dan juga murah rezekinya. Sehingga ketika kita menyambung tali silaturahim, maka di situ akan kita menjadi orang yang senang, kemudian juga tidak murung. Karena ketika kita misalkan kerja ataupun kita ini dengan orang yang mungkin tidak kita sukai ataupun tidak kita kenal, ataupun bahkan mungkin ketika di situ kita seperti dijatuhkan ataupun ini juga malah kita pun tidak merasa nyaman. Maka di situ harus bisa menyambung tali silaturahim, jangan sampai kita malah
tidak membantu orang lain. Maka ketika kita membantu orang lain, pasti kita akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian berikutnya yaitu untuk selanjutnya, Mas. Maka di situ ketentuan-ketentuan yang mana adalah bisnis tadi adalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI garis miring 7 garis 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS, ataupun yang sering kita dengar adalah network marketing ataupun multi level marketing. Ini menjadi yang mana di dalam bisnis MLM itu harus memiliki 12 kriteria, yang mana benar nggak ini MLM ini sesuai dengan syariat atau tidak. Ketika memang bisnis tersebut mengatasnamakan MLM, akan tetapi tidak memiliki kriteria yang sudah disetujui oleh majelis MUI, maka pun itu bukan MLM, jangan-jangan itu adalah sebuah manusia. Oke, yang pertama adalah penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada jumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Jadi penjualan barang ini juga harus ada pemasaran perorangan ataupun badan, yang mana hal tersebut itu bukan dijual secara online ataupun secara kita pasang di pasar online itu. Jadi harus betul-betul secara barang dan jasa ini juga harus ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi tidak boleh hanya secara mungkin tanpa ada barang yang bisa dijual. Kemudian yang kedua, barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, maka harus ada barangnya. Nah, barangnya pun di situ harus bisa dimanfaatkan. Jangan-jangan barangnya ini tidak bisa dimanfaatkan, malah membahayakan orang. Nah, ini tidak dibenarkan ketika ada MLM seperti itu. Apalagi mungkin tidak barang tersebut tidak jelas asal usulnya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, sehingga ketika MLM ini yang nomor 3 adalah produk jasa adalah layanan, di sini kita betul-betul melayani konsumen. Jadi apa yang dibutuhkan konsumen kita betul-betul berusaha untuk maksimal dalam melayani konsumen seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah adanya perusahaan, yang mana perusahaan adalah badan untuk usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, perusahaannya pun harus jelas gimana perusahaan, seperti apa, sesuai perizinan atau tidak. Jangan-jangan tidak ada perpajakan yang mana harus ke negara dan lain sebagainya. Jangan-jangan perusahaan tersebut ilegal. Nah, itu pun tidak ataupun bukan MLM yang sesuai dengan syariat seperti itu, ataupun tidak sesuai dengan syar'i. Kemudian 5, konsumen adalah pihak pengguna barang atau dan jasa dan tidak bermaksud untuk memperdagangannya. Nah, ketika di situ ya misalkan dia konsumen, maka dia tidak hanya mendapatkan barang atau jasanya saja, tapi tidak bermaksud untuk memperdagangkan. Nah, itu juga tidak tidak si konsumen ketika dia akadnya sebagai konsumen ya sudah, tapi ketika misalkan dia ingin menjadi sebuah agen ataupun ini juga bisa digunakan untuk memperdagangkan. Nah,
Jadi ketika MLM itu dia hanya bersifat hanya konsumen, ya sudah tidak apa-apa. Tapi ketika misalkan dia ingin menjalankan untuk bisnisnya juga tidak apa-apa. Kemudian yang keenam adalah komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atau penjualan yang bersaran maupun tidak maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk saja. Nah, maksudnya komisi ini sesuai dengan omset yang dijual. Maksudnya misalkan kita hanya jual 10 juta. Terjual omset dalam kita itu 10 juta. Nah, bonus kita itu karena di situ tidak boleh misalkan harus ada patokannya. Misalkan berapa persen dari hasil penjualan itu. Nah, ketika MLM tidak ada tidak ada batasan A, itu berarti tidak syar'i. Karena apa? Secara harganya pun harus jelas. Sehingga di situ bisa ketahuan ketika saya bisa menjual sekian, itu akan dapat berapa. Nah, itulah sebuah komisi yang mana komisi tersebut itu adalah imbalan yang diberikan perusahaan. Sehingga, ketika saya misalkan target dalam harian, saya harus menjual sekian ratus barang dalam 1 bulan berapa. Nah, misalkan ketika ada kewajiban yang mana harus dikembangkan. Misalkan kita menjual omset dengan misalkan 20 juta, berarti berapa persen dari 20 juta itu harus ada persenannya. Sehingga harus ada batasan yang jelas berapa persen saya bisa mendapatkan imbalan ataupun komisi dari perusahaan. Sehingga jelas, ketika misalkan tidak jelas, maka tidak dibenarkan secara syariat. Gitu. Kemudian seterusnya, selanjutnya, yang ketujuh adalah bonus. Nah, bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atau penjualan karena berhasil melampaui target penjualan barang ataupun produk jasa yang ditetapkan perusahaan. Nah, tadi secara komisi sudah. Nah, tapi ada namanya bonus. Secara bonus ini berarti misalkan dalam kurun berapa bulan dia bisa mencapai target yang ditentukan. Nah, ketika berapa kali di situ memiliki bonus. Nah, itu yang mana bonus tersebut adalah memang sebagai apresiasi dari sebuah perusahaan yang mana jasa atas usaha mitra tersebut bisa melampaui target yang sudah ditetapkan oleh, sehingga bonus tersebut pun ketika ini jelas ketika ada target ABC itu jelas diketahui oleh rekan-rekan ataupun mitra-mitra usaha. Tetapi ketika misalkan secara bonus pun tidak jelas, maka tidak dibenarkan secara syariat. Nah, kemudian yang kedelapan adalah igro, adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Nah, di situ ketika ada kalimat misalkan kita pernah mendengar kita tidur saja dibayar. Nah, secara logika saja, apakah tidurnya seorang itu menjadi dia dibayar itu dalam arti tidak. Ketika di situ justru ketika kita dalam membantu orang, otomatis ketika orang yang kita bantu itu dia dalam taraf belum maksimal, kita sudah maksimal, kita akan kerja lebih banyak daripada rekan kerja kita. Kita yang misalkan MLM dia itu hanya ada yang mana piramid, jadi yang mana di atas itu paling merasakan yang enak, nah sedangkan yang di bawah-bawahnya itu tidak. Tapi kalau misalkan ada MLM seperti itu, maka dia tidak dibenarkan. Tapi yang dibenarkan adalah ketika dia selalu dibimbing, sehingga orang yang membimbing itu justru akan lebih repot. Lebih repot, sehingga akan lebih bekerja terus, akan lebih maksimal. Ibarat misalkan yang kecil itu ataupun yang dibantu tadi dia hanya sampai jam 10, mungkin ataupun
seperti yang membantu itu akan lebih bekerja keras lagi sampai jam lebih maksimal jam 11, 12. Karena apa? Dia akan memikirkan bagaimana rekan saya ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak ada kaitannya dengan money game. Maka tidak boleh, seperti money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dipertanggungjawabkan. Nah, dalam artian di sini money game ini dia hanya berarti dia uangnya itu hanya dikumpulkan, tapi tidak fokus kepada penjualan. Nah, yang mana di situ orang mendapatkan komisi itu adalah dari usaha dia, bagaimana menjual, ataupun seberapa banyak dia bisa menjual dalam jaringannya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika money game dia hanya mengumpulkan, akhirnya yang terjadi mungkin bisa di uang tersebut malah akan digelapkan ataupun dibawa kabur oleh yang pertama kali membuat money game. Nah, kemudian eksekutif markup itu adalah batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. Nah, ini juga tidak harus jelas, yaitu memiliki batasan margin laba yang berlebihan ini, misalkan dia sudah melampaui batas dengan hal-hal lain di luar biaya. Maka misalkan seperti itu, ketika dia tidak berbatas, maka tidak diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan secara syar'i. Maka dia harus berbatas. Karena kenapa berbatas? Sehingga jelas berapa, misalkan produk ini dijual sekian, itu bisa berapa sih dibagi sekian, karena akan ke bawah kan juga akan mendapatkan berapa persen dari setiap penjualan. Sehingga ketika sudah seperti itu akan lebih baik lagi dan jelas. Jadi harus memiliki batas. Kemudian yang 11 adalah adanya member get, yang mana strategi perekrutan anggota baru ataupun pemasaran langsung berjenjang yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar. Nah, ketika perekrutan membernya ini, dia itu adalah dari member yang sebelumnya sudah masuk di perusahaan tersebut. Sehingga perekrutan tersebut dengan yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar mengajak rekan-rekannya untuk bergabung karena dia sudah menjadi mitra tersebut. Kemudian yang 12 adalah mitra usaha atau stokis adalah pengecer atau retailer yang menjual memasarkan produk-produk penjualan langsung. Nah, maka semua mitra ini harus penjualannya secara langsung. Dalam artian di sini tidak dibenarkan ketika MLM itu dia penjualannya secara online. Maksudnya secara online apa? Di media-media online. Mungkin secara kabar boleh, secara produk lain sebagainya itu boleh diberikan secara online. Tapi ketika misalkan dia jualnya di online, nah itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Mungkin bagaimana dengan yang akan dibahas oleh rekan saya, oleh Ustadz Diki, terkait tentang masalah bisnis HDI itu kira-kira sudah sesuai dengan sesuai dengan syariat apa belum? Nah, itu akan dibahas oleh rekan saya Ustadz Diki. Ya, terima kasih Ustadz Dian atas materinya. Ya, luar biasa. Dan kita jadi paham ya bahwa yang hidup kita ibadah, bisnis juga adalah ibadah juga kita kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk ciptaan yang lain. Kemudian kita juga belajar juga bahwa gimana sih cara bisnis yang sama, gimana cara melakukan MLM itu seharusnya gimana yang tadi. Itu tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Ustadz Dian tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya.
yang mereka memang berwenang untuk itu ya. Dan terima kasih karena materi ini sangat membuat kita paham ya soal membedakan. Dan rekan-rekan untuk selanjutnya, bagaimana dengan HDI sendiri? Apa misalnya seperti yang disampaikan Ustaz Dian tadi. Nah, untuk materi yang selanjutnya ini akan dibawakan oleh seorang rekan kerja kita, saya juga yang beliau ini juga masih muda, masih jomblo pula, masih jomblo lagi. Dan ya beliau berasal dari Banjarnegara, seorang Diamond Leader HDI, juga alumni Pondok Pesantren Modern Gontor jadi satu ya, satu pondok dengan Ustadzian. Nah saat ini beliau juga adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dan baru saja selesai KKN, jadi sudah hampir lulus ya. Luar biasa ini. Pebisnis HDI, biasa alumni Pondok Gontor, bentar lagi juga jadi sarjana, ya. Idaman para wanita. Idaman ibu-ibu calon mantu ideal. Saya berikan sambutan virtual yang meriah untuk Ustadz Diki Chandra Firmansyah. Silakan Ustadz Diki. Ya, terima kasih Pak Idi. Pagi semuanya rekan-rekan. Pagi, yes. Oke, suaranya sudah masuk ya, jelas ya? Ya. Ya, sudah masuk. Ya, dari penjelasan sudah sangat luar biasa dari rekan saya Ustadz Dian Purnama, SPD. Nah, ini setelah ini akan Bismillah saya akan mencoba sharingkan dari segi HD yang kita jalanin. Bagaimana sih bisnis HDI ini masuk ke syariah dan halalnya? Nanti insya Allah kita akan sharing bersama di sini. Kita akan kupas tuntas. Mungkin ini sudah banyak pertanyaan ya, luar biasa. Antusias para peserta, bahkan Zoom-nya sudah full ya. Kapasitasnya Mas. Oke, monggo, next, Pak Yudi. Nah, bagaimana dengan bisnis HDI kita? Selanjutnya. Nah, ini yang poin ketujuh tadi, ketentuan wajib PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Yang pertama adalah ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Dan produk HDI sudah jelas ya, bahwa kita dari produk kesehatan dan skincare. Jelas ada produknya di sini. Jadi kita tidak mengandung goror atau penipuan. Kita enggak menjual contohnya. Kalau yang enggak lihat, saya mau beli ikan tapi ikannya masih di kolam. Itu kan enggak jelas ada ikannya apa enggak kolamnya. Nah, kalau di HDI ini sudah jelas. Ini ada madunya, ada skincare-nya ada. Ini poin yang paling utama. Adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan itu ya. Ini bisa sambil sudah mulai terjawab. Oke, selanjutnya. Yang kedua, ketentuan wajib PLBS penjualan jasa yaitu adanya perusahaan. Nah, perusahaan HDI ini PT Harmoni Dynamic Indonesia di Indonesia tersendiri terletak di Menteng, Jakarta Pusat, Jalan Probolinggo. Nah, ini ada perusahaannya jelas. Yang pertama ada produk, yang kedua perusahaan jelas, dan ini bisa dicek. Mungkin rekan-rekan di sini ada juga yang dari Jakarta dan sekitarnya, bisa juga dicek ya. Ini sangat jelas perusahaan kita ada, nggak hanya kata orang. Nah, ini poin juga yang memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Dan kantornya pun sudah ada di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia, hampir pro sudah ada. Nah ini ya, yang warna merah ini kantor pelayan HDI di seluruh Indonesia. Ini yang memudahkan saya pribadi sebagai mahasiswa, apalagi tingkat akhir ya. Di sini mungkin yang pernah mahasiswa merasakan bagaimana ketika masuk skripsi selesai KKN harus tetap income tetap harus ada, karena saya sendiri sudah malu untuk meminta ke orang tua. Jadi mau nggak mau ya harus mengembangin, dan alhamdulillah full support HDI luar biasa. Ketika saya mendapat rekan kerja di Malaysia, di luar negeri pun mempermudah sekali, karena di sana pun kantornya sudah ada. Jadi saya nggak bingung-bingung mendirikan kantor sendiri.
nggak kebayang kalau seorang mahasiswa seperti saya harus sendiriin kantor 150 lebih ya Bapak Ibu. Ini sudah ada semua kantor kita, bahkan di luar negeri. Jadi nggak hanya bisa menjalankan di dalam negeri saja, bisa di luar negeri, apalagi sudah sekarang bisa online ya dari rumah. Ya, next Pak Yudi selanjutnya. Nah ini yang membuat saya semakin happy. Kenapa adanya HDI Store Bapak Ibu? Jadi dunia di genggaman ya. Dengan HP kita bisa ngirim barang ke seluruh dunia. Nggak hanya Indonesia saja. HDI Store ini mempermudah kita juga untuk transaksi secara langsung melalui online. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Kayak Ustadz Dian ini beliau domisili di Banyumas. Sementara Banjar ke Banyumas membutuhkan 2 jam. Adanya HDI Store nggak sampai 2 jam sudah sampai ya Tat, barangnya. Ini mempermudah kita juga untuk mengerjakan. Makanya no reason di sini lah. Ya, selanjutnya barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Sudah jelas ya, kita terkenal bahwa HDI itu dari madu perlebahan, dan di sini sudah mendapat sertifikat halal dari dalam negeri dan luar negeri. Ini sudah lengkap ya, bisa diambil gambarnya nggak masalah. Kalau mau difoto bisa difoto, ini dari MIMS ada, dari APHSZ juga sudah ada. Nah ini sertifikat halal dari MUI Majelis Ulama Indonesia untuk produk-produk kita ya. Ini kita tampilkan hanya beberapa karena kalau semuanya nanti nggak jadi presentasi saya karena banyak banget produknya. Nah, next jadi ini contoh-contoh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada dari Ivanka Internasional. Nah ini yang luar biasa sekali. Jadi kita nggak perlu ngurus ketika kita sudah jalan di HD, semuanya dipersiapkan Bapak Ibu. Sudah ada sertifikat halal nggak hanya dari Indonesia, bahkan luar negeri. Ini sudah mengakui bahwa produk kita ini bagus. Dan juga sudah masuk anjuran pastinya. Nanti ada juga next di slide selanjutnya. Nah ini sertifikat halal dari luar negeri, dari Selandia Baru ya. APH SNZ dan Vians, karena di Selandia Baru ada 2 majelis ulama. Selanjutnya. Ya, selanjutnya belum keluar ya. Oh ya, nah ini yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, doror, zulm, dan maksiat. Karena produk kita sudah pasti anjuran semua kitab suci yang ada di Indonesia, agama yang resmi. Dan di Al-Quran juga sudah ada Alkitab, Beda Tripitaka. Nah ini salah satu yang membuat saya akhirnya terjun di sini. Nah, sebenarnya awalnya juga hanya konsumen, ya. Izinkan saya sharing di sini kenapa akhirnya saya terjebak di sini. Terjebak di jalan yang benar oleh Pak Yudi dan Tina ini. Terima kasih banyak ini upline saya. Dr. Grianda, Kim semuanya. Nah, ini ya karena alhamdulillah yang saya pelajari di Al-Quran di Al-Nahl 6869 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka ila nahli tahidinal jibali buyutan wa minas sajari mimma yarisun. Nah, yang kurang lebih artinya ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, bahwa ternyata madu ini bisa menyembuhkan segala penyakit ya, yang sangat luar biasa. Dan kemarin juga saya pernah sharing ada beberapa rekan kerja juga yang enggak dari Islam, ada agama lain. Ketika itu karena di hadis sudah dipersiapkan semuanya ya, pestulnya, saya sharing ketika itu sharing ke saudari yang di Kristiani. Saya sebenarnya kan baca ya Bapak Ibu di Alkitab Amsal 24 ayat 12 diterangkan, anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit tubuhmu, mulutmu. Nah, ketika itu saya ditanya, nah Mas Diki Islam? Iya saya Islam. Nah kok apal? Dalam arti saya baca. Karena di Prestel sudah ada gitu. Nah, itu sebenarnya memudahkan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita sharing, itu orang nggak sadar. Bahkan ketika ketemu ke keluarga yang Buddha, yang Hindu juga, kita masuk lewat kitab suci. Jadi ternyata produk kita, kalau ditanya produk nomor berapa, ya kalau sudah anjuran kitab suci, berarti produk nomor berapa Bapak Ibu?
Nomor 1 ya, operator terbaik ya. Nah ini, jadi insya Allah sudah terbebas dari unsur-unsur yang tadi dijelaskan oleh Sarjan tentang horor, maisir, riba, terhadap dan maksiat. Selanjutnya, nah ini masih tadi sudah diterangkan bahwa selain dari segi agama bahwa produk kita sudah anjuran kitab suci karena dari perlebahan, dari segi medis pun kita sudah diakui, yaitu produk kita sudah masuk MIMS Drug Reference. Nah ini satu-satunya yang alhamdulillah mempermudah kita juga ketika kita sharing ke teman-teman kesehatan. Mungkin di sini banyak ya teman-teman dari kesehatan, dari dokter, dari bidan ini. Jadi produk kita sudah masuk ke MIMS, referensi kedokteran dan apoteker. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Yang keempat adalah tidak ada harga atau biaya yang berlebihan, ekspansi markup, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Nanti Bapak Ibu bisa searching. Coba searching clover honey atau madu yang dari Selandia Baru. Harga yang paling murah itu dari mana? Karena kita juga ada ya nanti bisa searching barang-barang. Nah di sini kita jelas harga retail dan harga konsumen atau harga membernya. Jadi kita di sini nggak ada tipu-tipu. Kalau sudah jelas karena harga jualnya segini, nah harga belinya juga segini. Nah ini salah satu yang terbebas dari belum juga dan goror yang tidak jelas. Ini kita semuanya juga sudah jelas. Next. Yang kelima yaitu komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus dibedakan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Nah, di HDI ini keuntungan penghargaan dan komisi jelas sesuai prestasi. Jadi nggak ada kalau upline kita hanya tidur dapat duit. Nah, ini di sini jelas. Jadi walaupun sampai Royal Crown ya tanya aja yang sudah Royal Crown pasti mereka juga tetap kerja. Nggak ada yang tidur dapat duit. Nah, ini kalau jadi reseller keuntungan 20-25%. Dari enterprise ini kita dapat 5% karena kita mengembangkan jaringan. Beda kalau kita hanya tidur nggak mengembangkan jaringan, nah itu kan haram ya, kita nggak ngapa-ngapain. Di sini kita mengembangkan jaringan juga kita mendapatkan dari rekan kerja kita karena kita membantu mereka, membantu dengan wasilah kita. Jadi rekan kerja kita ini tahu tentang HDI. Nah kalau di Islam mungkin ada konsep seperti amal jariyah, nah itu ini juga seperti itu. Jadi ada keuntungan untuk kita juga bagi yang menjalankan untuk kejaringannya. Terus selanjutnya ada bonus sponsoring. Sponsoring ini yang mempermudah kita untuk balik modal. Nah, ini karena bonus sponsoring besar 27,5%. Selanjutnya ada cash reward, cash award ya. Alhamdulillah ini dari per bulan Juli ya Pak dia. Per bulan Juli ini sudah dari enterprise manager sudah bisa mendapatkan cash award sampai Royal Crown. Ini sangat luar biasa support perusahaan kepada kita. Ada juga trip ekspor ke luar negeri. Nah ini Bapak Ibu yang membuat alhamdulillah akhirnya saya juga direstui orang tua menjalankan di sini. Ini salah satunya karena ya alhamdulillah belum genap 1 tahun menjalankan ini sudah mendapatkan ke Singapura waktu bareng Pak Yudi juga alhamdulillah. Nah ternyata benar-benar tahu Singapura tuh dari HD. Kalau dulu nggak ada kebayang bisa ke Singapura, bisa jalan-jalan. Dan juga bisa mendapatkan royalti, stakeholder ini. Jadi kita bisa menjadi pemilik perusahaan HD juga. Selanjutnya. Yang poin ke-6, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah ini, next. Jadi bonus kita pun jelas. Jika kita semakin banyak rekan kerja kita semakin banyak bangun jaringan, ini akan menjadi lebih besar.
Nah, ini contohnya ya, potensi pendapatan diamond leader. Kalau kita memiliki 5 rekan kerja, ini sama saja seperti kita membuka cabang Bapak Ibu di konvensional. Jadi ketika kita mempunyai banyak cabang, otomatis secara omset kan akan semakin besar. Nah, di HD kemudahannya ketika kita ingin membuka cabang, kita hanya merekrut rekan kerja kita. Jadi ketika kita punya 5 rekan kerja dengan omset 900.000, total omset 4.500.000, kita dapat 5%, 225.000. Dan ini ketika duplikasi terjadi sampai kedalaman ke-8 sampai ini 25, 125, 625 sampai 390.625 ya. Ini omsetnya sampai 21 M. Ada yang mau Bapak Ibu di sini omset 21 M? Yang mau coba angkat tangannya? Ya, saya doakan yang angkat tangan semoga segera kita bareng-bareng kita mendapatkan omset ini. Loh, Mas, ini kalau berhasil 100%. Iya. Kalau gagal gimana? Berhasilnya cuma 10%. Ya tinggal dikurangin nolnya. Di mana Bapak Ibu perusahaan atau bisnis yang gagal 90% masih untung? Adakah? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Apalagi ada yang gagal 99% hanya berhasil 1% masih untung. Nggak ada ya. Nah ini sangat luar biasa potensi pendapatan diamond leader. Ya amin. Yang komen saya yang katakan semoga Tuhan Allah mengabulkan semuanya. Amin. Next selanjutnya. Nah ini salah satu rekan kerja muslimah kita ya, sangat luar biasa, Mbak Jihan Lutfia dan juga Mas Midran Dilan ini berawal dari ibu rumah tangga. Ini salah satu mobil impiannya, makanya jangan malu-malu ya, jangan ragu untuk bermimpi, jangan nanti mimpinya ketinggian takut jatuh, jangan. Jadi harus mimpi yang tinggi biar jatuh masih di awan-awan katanya Soekarno gitu ya. Nah ini salah satu Mbak Jihan Lutfia yang ibu rumah tangga sekarang masuk kualifikasi stakeholder dan waktunya sangat cepat. Ada yang mau tahu bonusnya berapa? Ya, ini bonusnya ya Bapak Ibu. Ini dilihat dari April kembali menjalankan, grupnya masih di 40 juta PV, naik sampai kemarin September 2020 ya. Ini sudah 2,3 M dan bonusnya ya bisa dilihat itu. Nggak kelihatan Pak Yudi, itu terlalu cerah. 112 juta ya. Sangat luar biasa. 2000. Ini tahun 2020, belum yang sekarang sudah mencapai 300 juta, itu ada yang komen ya. Inilah kekuatan milenial dan juga kekuatan online. Yang tadinya ketika kita offline harus ke Cilacap, harus dari Banjar 3 jam, sekarang kita bisa se-Indonesia ini ya, bisa ada 100 partisipan ketemu dalam satu waktu. Jadi ini support system yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa seorang ibu rumah tangga yang belum pernah menjalani bisnis pun bisa ketika kita ikut ke sistemnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Nah, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu. Tadi yang mungkin ada pertanyaan, kok bisa dapat bonus dari kedalaman-kedalaman? Nah, di sini kita kan ada juga pembelanjaan pribadi atau tupo, itu sebagai modal kita. Sebagai modal kita untuk mendapatkan dari rekan kerja kita atau dari rekan bisnis yang sudah kita bina. Kan nggak mungkin kalau kita nggak bina dapat bonus. Nah, nanti kalau ada rekan kerja baru yang baru gabung, loh saya sudah gabung kok saya nggak dapat apa-apa. Nah, tanya lagi, siapa loh belum kerja kamu dapat duit, ya nanti haram. Kan kayak gitu. Nah, ini bisa jadi harus melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa di sini, karena keuntungan kita semuanya dari penjualan, baik dari pribadi maupun dari grup kita. Makanya 5% tadi sebenarnya akan menjadi lebih besar daripada keuntungan reseller yang hanya sementara. Selanjutnya yang ke-8,
pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan ke anggota tidak menimbulkan IGRA. Ya tadi dijelaskan ya apa itu IGRA. Jadi sudah dijelaskan sama Ustadz Dian. Karena pembagian komisinya pun sangat jelas. Kalau sudah nanti rekan-rekan sudah dapat bonus bisa di print out. Di situ ada keterangan bonusnya berapa persen. Bahkan pajaknya pun sudah ada. Ini sangat luar biasa. Kayak kemarin saya bingung dapat surat pajak. Oh ternyata pajak udah dilunasin semua sama HD. Selanjutnya yang ke-9, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya. Jadi di HD bukan siapa yang masuk duluan, tapi siapa yang melakukan, siapa yang mengerjakan itu akan mendapatkan lebih. Nah, di sini tadi contohnya salah satu rekan kerja kita semua juga Mbak Jihan Lutfia. Next, selanjutnya. Nah ini isi one plan kita. Bonus adil karena yang mendapatkan adalah orang yang aktif dan melakukan pembinaan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dan di sini pembagiannya pun sangat adil. Ketika sudah di Diamond Leader kita sudah mendapatkan sampai ke 8 kedalaman. Kalau pertama bergabung berarti Bapak Ibu masih di Enterprise. Nah Enterprise kewajiban untuk pribadi cukup 300 basis point. Nah, ini akan mendapatkan 5% dari level pertamanya atau yang sponsoringnya. Ini mendapatkan 5%. Nah, kalau ada pertanyaan loh, saya baru Enterprise kok bonusnya nggak gede lah. Ini bisa dijelaskan Ibu, Bapak Ibu di sini. Nah, kalau Enterprise masih mendapatkan hanya dari level 1. Makanya kita membina jaringan-jaringan di sini. Nah, ketika masuk ke Executive Diamond, ini kita sudah bisa mendapatkan grup omset grupnya ya 2% sampai ke dalam ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya 5 dan juga berpotensi mendapatkan royalti yang sangat luar biasa ya. Next selanjutnya yang ke-10 sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain. Ini alhamdulillah semenjak saya di HD nggak pernah ada yang bilang Diki jangan sholat, itu nggak ada alhamdulillah. Yang ada malah ngingetin, Dik ini kamu udah sholat maghrib apa belum? Kamu udah sholat isya apa belum? Jadi para mentor pun sangat luar biasa. Kita selalu ditekankan untuk berduet dengan Tuhan. Berduet dengan Allah. Kadang-kadang saya pribadi pun awalnya ketika belum di bisnis ini kadang-kadang berdoa hanya ketika sholat saja. Tapi ketika sudah mulai belajar, mulai baca buku, mendengarkan audio di sini, ternyata sangat luar biasa ketika kita berduet dengan Tuhan. Ketika kita berduet dengan Gusti Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Itu Bapak Ibu. Dan yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota direkturnya tersebut. Nah ini, ketika kita ingin mendapatkan bonus juga dari grup kita, rekan kerja kita, ya kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu pembinaan. Kita mendampingi rekan kerja kita. Nah, otomatis ketika kita mendampingi rekan kerja yang dapat bonus lebih besar, kita tuh rekan kerja kita. Otomatis rekan kerja kita kan Bapak Ibu, ketika kita mendampingi rekan kerja dia bisa jual retail, otomatis kan keuntungan masuk ke rekan kerja kita secara retailnya. Nah itu otomatis kita juga membantu mereka. Dan apa yang membuat HDI bisa seperti itu? Nah ini HDI memiliki support system yang luar biasa, yaitu billionaires, pengalaman lebih dari 25 tahun menghasilkan jutawan dan miliarder baru di Indonesia dan luar negeri. Jadi ketika kita mengikuti support system kita ini billionaires, insya Allah ini akan mempermudah kita. Di sini semua pertanyaan ada. Nanti di billionaires ada. Next Pak Yudi, selanjutnya. Ya ini ada digital business curriculum yang mempermudahkan para entrepreneur-nya mengakses fasilitas pendidikan pembinaan. Nah, di sini ada 5 training dasarnya. Terus coba yang di sini yang belum download Bill YouTube, BEC. Yang belum download ada? Ya, yang belum download segera download BEC karena di sini
banyak sekali informasi-informasinya, dan juga YouTube-nya silakan di-follow di YouTube. Di situ ada semua pertanyaan, ada jawabannya. Tinggal dibuka. Nah, kadang-kadang kita maunya instan. Kayak mie instan ya. Maunya instan apa-apa langsung jadi, langsung sukses ya. Itu ya bukan anjuran di Islam ya. Di agama Islam juga dianjurkan untuk kita berusaha. Kanjeng Nabi pun juga sudah mensarankan bahwa kita untuk berusaha. Kadang-kadang kita belum baca bukunya, terus belum buka YouTube-nya sudah menyerah duluan. Itu sebenarnya di sini ada semuanya. Kayak fasilitas menunjang, bukunya ini ada semuanya. Ini segera menghubungi Upland atau yang mengundang rekan-rekan di sini untuk bagaimana cara belajar di digital business curriculum ini. Next, selanjutnya ini. Nah, ini tidak melakukan kegiatan money game. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita bareng-bareng untuk kita sharingkan yang sangat penting ya. Perbedaan MLM dan money game. Karena MLM ini yang pertama tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Indonesia. Alhamdulillah Hadi juga sudah tergabung ya. Kalau di money game ini tidak tergabung dalam APLI. Nah, ini kemarin ada saya ketemu salah satu yang money game itu membuat persatuan sendiri, AP2LI. Nah, itu salah satu kuntilanaknya APLI, salah satu syaitonnya. Jadi yang resmi kalau untuk MLM itu atas pengawasan APLI ya Bapak Ibu. Ini yang kedua, tidak menggunakan sistem binari. Nah, ini binari ini harus yang kanan kiri seimbang, yang sampai gajah keloro bakal seimbang Bapak Ibu. Nah, ini kebanyakan money game ini memiliki sistem binari. Yang ketiga, tidak membatasi perekrutan agen atau jumlah. Nah, kalau di MLM ini tidak dibatasi Bapak Ibu, kita mau merekrut siapa aja, mau berapa, itu tidak ada batasan. Nah, kalau ada yang membatasi, berarti itu bukan MLM, tapi money game. Nah, terus selanjutnya, yang di MLM ada produk atau jasa yang diperjualbelikan, dan kualitas produk tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau yang di money game tidak ada produk atau jasa yang diperjualbelikan, kualitas produk diragukan dan biasanya hanya sebagai kedok saja. Produk hanya formalitas. Ini kalau yang di money game. Selanjutnya di MLM adanya repeat order. Ini kalau yang di money game tidak ada repeat order. Ya, karena tadi perekrutan dapat duit. Jadi uang menjadi komoditasnya. Jadi dinamakan money game. Yang selanjutnya ada komisi atau bonus yang dibayarkan adalah komisi dari penjualan produk yang terjadi. Nah, ini. Jadi kita mendapatkan bonus adalah dari penjualan produk kalau yang di MLM. Kalau yang di money game, ini komisi atau bonus yang dibayarkan adalah dari uang pendaftaran member baru. Nah, jadi ketika kita merekrut member lah, kita mendapatkan uang tersebut. Nah, kemarin saya sedikit sharing, ada rekan saya sama-sama kuliah, kebetulan dia tersesat di money game. Ya, alhamdulillah ketika itu merospek saya cuma bilang gini, ya udah kalau aku gabung, kamu dapat berapa dari uangku? Dapat sekian gitu. Loh, berarti kan kamu makan uangku, dolim dong, kamu dolimin aku. Habis ini kita nyari mangsa lagi gitu ini. Akhirnya ketika saya sharing bisnis plan di HD, akhirnya malah teman saya yang bersangkutan akhirnya masuk ke HD yang money game ditinggalkan. Jadi di sini ketika kita ketemu sama orang yang memprospek, kita coba mendengarkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita hanya maunya didengarkan. Padahal Gusti Allah sudah menciptakan 2 telinga 1 mulut. Nah ini berarti kan kita harus banyak mendengarkan, tapi kadang-kadang kita susah untuk mendengarkan, termasuk saya awalnya. Itu sangat susah untuk mendengarkan. Jadi setelah mengikuti digital curriculum ini alhamdulillah ternyata the power of mendengarkan itu luar biasa. Selanjutnya, hanya dapat daftar 1 keanggotaan dengan 1 nama. Nah, ini MLM yang murni itu hanya mendaftar 1 kali dan 1 nama. Dan apabila kalau sudah berpasangan, otomatis suami istri 1 ID. Kalau yang di money game dapat mendaftarkan lebih dari 1 nomor keanggotaan dengan 1 nama yang sama. Contohnya kalau di money game Diki 1, 2 sampai 100 itu bisa. Ya, karena sebenarnya uang saya yang dikembalikan kalau di money game sebenarnya seperti itu.
Terus yang selanjutnya ada sistem pendidikan yang berjenjang untuk mengajarkan anggota menjadi seorang pengusaha. Nah, MLM ada sistemnya. Sementara kalau yang money game ini tidak mempunyai sistem pendidikan. Biasanya yang ditanyakan cuma, ayo sudah jual berapa, ayo sudah jual berapa gitu. Tidak ada pendidikannya. Selanjutnya bukan yang bergabung di awal yang pasti berhasil, tetapi yang aktif mengerjakan bisnisnya. Nah ini yang MLM murni, yaitu siapa yang aktif mengerjakan bisnisnya pasti dia akan berhasil, bukan yang pertama bergabung. Ya bahkan di sini kayak Mbak Jian tadi ID-nya kan bukan yang pertama ya, ada yang ke berapa juta itu yang bergabung di HD. Nah kalau yang di money game yang bergabung di awal akan lebih diuntungkan dan mendapat untung. Nah ini biasanya ini yang paling sering saya temui di teman-teman apalagi dengan fakultas saya yang usul dan pemikiran Islam. Jadi ya dengan kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, habis itu kita masuk dengan fakta-fakta ini, akhirnya biasanya terbuka karena kita sudah mendengarkan dahulu. Jadi ini salah satu ilmu ya yang saya praktekkan ke rekan kerja juga seperti itu. Coba kita mulai mendengarkan dulu apa argumentasi mereka, apa yang mereka sampaikan dengarkan dulu. Karena kan la yastawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui sama yang sudah mengetahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui, kita ya harus maklumin itu. Ketika mereka belum tahu apa itu MLM, nah itu kita harus sharingkan. Nah itu. Next selanjutnya. Nah ini yang luar biasa sekali Bapak Ibu. HDI Social Network Marketing ini mempunyai dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini yang membuat saya pun tambah semangat di sini. Ternyata ketika kondisi seperti ini kita bisa masih memberi atau kita bersedekah. Nah ini ada beberapa dokumentasi ya ketika kita berbagi. Next. Dan juga ini dari Bapak Menteri ya. MLM mendongkrak perekonomian Indonesia, kerap dinilai negatif, Mendak justru dukung MLM. Nah ini disebut bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Nah meski banyak yang menilai negatif, namun bisnis ini justru mendapatkan dukungan dari Menteri Perdagangan Pak Agus Suparmanto. Nah ini jadi ketika ada yang negatif itu berarti belum tentu mereka paham Bapak Ibu tentang MLM. Barangkali yang mereka maksud itu adalah money game. Yang kebanyakan di Indonesia kan money game itu. Jadi ketika ngomong tentang MLM, ya ini kita jelaskan tentang fakta-faktanya. Bahwa ternyata Bapak Menteri pun mendukung bahwa MLM ini bisa mendongkrak dari segi ekonomi Indonesia. Selanjutnya. Ini HDI aktif dalam pemberantasan COVID-19, kolaborasi dengan Kemenkes. Nah ini yang membuat saya tambah yakin lagi, tambah semangat ketika kita kolaborasi. Ini langsung CEO kita, Mr. Brandon Sia ya, kolaborasi dengan Kemenkes. Kita menyumbangkan Propoelik. Ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Propoelik. Jadi sudah kerjasama juga untuk pemberantasan COVID-19 di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan. Next. HDI berbagi membantu korban bencana banjir. Nah ini kita kerjasama dengan benihbaik.com Februari 2021 untuk membantu korban bencana banjir di Kalimantan Selatan 1,5 M. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang di sini sudah mengonsumsi, sudah membantu kita semuanya untuk berbagi. Insya Allah ini bisa menjadi amal bagi kita semuanya di sini, amin. Dan juga HDI membantu pejuang medis. Nah, ini pembagian Propoelik pejuang medis ini ada di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, ada juga yang di Semarang Dr. Ivan. Ada banyak, ini hanya beberapa foto yang bisa kita tampilkan. Dan tidak terasa ya, ini sudah hampir 2 jam ternyata kita sharing di sini ya. Ini HDI peduli, kita berbagi clover honey untuk panti asuhan. Ini yang membuat saya bersyukur sekali saya masih punya Bapak Ibu. Ini ketika ke tempat panti asuhan itu
membuat saya terbuka. Ternyata kita tidak bisa, apalagi yang masih teman-teman di sini masih muda, yang masih belum berkeluarga ya. Ini ternyata kita nggak bisa selalu bergantung kepada kedua orang tua kita. Jadi mari kita bareng-bareng di sini. Setelah ini silakan hubungin upline atau yang mengajak Anda, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak, di acara ini. Mari kita bareng-bareng. Di sini kita nggak hanya ngomong tentang bisnis, tapi juga kita peduli untuk anak-anak yatim piatu. Mungkin Ustaz Dian nanti bisa mengutipkan hadisnya bagaimana tentang orang Islam yang menyantuni anak yatim piatu, bahwa Nabi Muhammad, ya itu mungkin nanti bisa Ustaz Dian kalau bisa nanti bisa dicantumkan hadisnya itu, bahwa kurang lebih ya yang saya tahu itu, karena beliau lebih hafal untuk hadisnya, bahwa barang siapa yang menyantuni atau mengasihi anak yatim piatu, maka di hari kiamat seperti dua jari ini bersamaku. Ini sabdanya Nabi. Ya, Mas Adian, kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk teksnya mungkin beliau nanti bisa sharingkan. Nah itu. Jadi barang siapa yang menyantuni anak yatim piatu di hari kiamat kelak akan bersama beliau. Ini harapan saya, harapan kita semua. Terutama ya rekan-rekan di sini lah. Semoga kita bisa. Kita hanya modal untuk kita sharing, kita banyak membantu orang, dan ternyata ini yang saya dapatkan lebih di hati, tidak di bisnis lainnya. Gimana kita bisa bermanfaat bagi anak-anak yatim piatu di sini. Oke, next slide. Nah, ini banyak yang sembuh berkat pada KDI, testimoni pasien COVID-19. Ini sangat luar biasa. Ketika kita bisa men-sharingkan, apalagi orang itu sembuh, itu ternyata kepuasan yang sangat luar biasa untuk diri saya sendiri pribadi. Jadi banyak pasien-pasien COVID juga bisa terbantu dengan produk kita, dengan sharing kita. Ketika mereka bisa ibadah lagi, Bapak Ibu, mereka bisa sholat lagi, mereka bisa ngaji lagi, mereka bisa menyalurkan lagi kebaikan-kebaikannya. Itu wasilah Gusti Allah melalui kita, dengan kita sharing. Insya Allah, ya insya Allah ini kita akan kecipratan berkahnya. Makanya sekarang mari kita sama-sama rubah niat kita. Jangan hanya jualan, tapi kita membantu. Karena yang saya yakini sampai sekarang, Gusti Allah itu nggak mau utang. Ketika saya membantu rekan kerja saya, ketika saya membantu crossland saya, ketika saya membantu teman-teman yang lain, di sini Gusti Allah nggak pernah tidur. Kita melihat Diki, Bapak Diki sekarang lagi bekerja, dan Gusti Allah itu udah janjinya, dan pasti akan dicukupi semuanya. Makanya mari kita sama-sama kita tajdid dunia, kita perbaiki niat di hari ini, tidak hanya untuk jualan, tapi untuk membantu. Kita untuk sedekah, untuk membantu teman-teman di luar yang sekarang banyak yang di PHK. Kita bisa sharing melalui bisnisnya. Ketika teman-teman di sini ada yang keluarganya naudzubillah, ada yang sanak saudaranya lagi sakit, kita bisa membantu dari segi kesehatan. Nah, semoga kita semua bisa menjadi solusi di era pandemi ini, di masa-masa ini, bahwa alhamdulillah sudah banyak yang terbantu. Jangan fokus sama yang belum mau, Bapak Ibu. Ketika sharing ada yang beralasan, umat di seluruh Indonesia loh nambah terus. Jadi jangan fokus sama yang belum mau. Ketika belum mau ya wes, coba kita gali referensinya yang lain. Karena ya, pasti ketika kita sharing, kalau yang bersangkutan belum mau, mungkin di sini Gusti Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika saya sharing ke Bapak A contohnya, Bapak A ini belum mau, mungkin di sini Gusti Allah tahu kalau Bapak A gabung ini akan nyusahin kamu, Dik. Ya udah gak usah gabung, karena bisa kayak gitu ya. Kita ambil positifnya saja. Nah, contohnya apa? Belum gabung sudah nyerca-nyerca, oh MLM ini. Nah, kalau kita sudah jelaskan masih seperti itu, ya udah kita cari yang lain dulu. Kadang-kadang orang hanya butuh bukti. Dan di sini siapa yang mau menjadi bukti bersama saya? Ya, menjadi bukti bahwa di sini kita bisa sukses bersama. Angkat tangan semuanya. Thank you. Terima kasih angkat tangan. Semoga kita bersama-sama menjadi Royal Crown Indonesia. Amin. Mungkin ada yang Malaysia. Jadi
Ya mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Yedi. Thank you, Yedi. Ya, terima kasih untuk Ustadz Diki yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, yang menjelaskan kalau tadi di depan Ustadz Dian sudah menjelaskan syarat-syarat MLM yang syariah itu seperti apa. Ustadz Diki menjelaskan HDI, MLM HDI itu semua memenuhi syarat-syarat 12 syarat-syarat MLM syariah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi cukup jelas, nanti kalau rekan-rekan yang selama ini belum tahu itu sudah dijelaskan. Kemudian nanti kalau ada yang tanya sudah bisa dijawab, bahkan tadi sudah dikasih tips-tipsnya oleh Ustadz kita yang ganteng ini ya. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Diki sekali lagi dan Ustadz Dian, dan saya tidak buka sesi tanya jawab ya, dan karena di chat ini rupanya sudah banyak yang tanya ya, dan nampaknya sebagian besar sudah terjawab dari penjelasan detail dari Ustadz Diki ini tadi. Tapi oke ya, kita coba ya nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini meskipun sebenarnya sebagian sudah dijawab di detail. Karena ini tadi ditanyakan waktu Ustadz Dian yang menyampaikan materi ya. Oke. Betul. Saya bacakan aja ya. Nanti boleh dijawab oleh Ustadz Diki atau Ustadz Dian bergantian boleh ya. Yang pertama ini dari Kak Wina nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya Pak, saya pernah menawarkan bisnis HDI kepada rekan saya. Lalu saya dicecar dia bahwa bisnis MLM itu katanya tidak halal. Poin dan income yang didapat juga disebut tidak halal. Dan orang tersebut bilang saya itu disuruh tobat dari bisnis MLM. Bagaimana solusinya dan cara menjawabnya Pak Ustadz jika saya bertemu dengan orang yang model begini? Oke, silakan. Ya, mungkin bisa open mic yang bertanya. Sudah Ya, terjawab belum tadi dengan penjelasan ya, yang kami sharingkan? Kalau sudah bisa pertanyaan selanjutnya, kita menghemat waktu juga. Halo Kak Wina. Mana ya? Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Berarti nggak usah fokus sama orang yang seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi kita cari jaringan yang lain aja gitu ya Pak Ustadz, kurang lebih. Iya, betul, Bun. Iya, betul sekali. Ya, sama ketika saya sharing dari segi Islam ya. Sama ketika Kanjeng Nabi dulu juga banyak yang mencerca, tapi apakah beliau fokus sama yang mencerca? Kan tidak. Begitu saja ketika beliau jualan. Ketika beliau jualan di Mekah Madinah, beliau kurang ada tanggapan, makanya beliau hijrah ke waktu itu berjualan ke Yaman. Nah, makanya mungkin kalau yang masih hanya berjualan di daerahnya sendiri, segera hijrah untuk menjadi bukti dulu. Kadang-kadang orang seperti itu hanya membutuhkan bukti. Ya, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Ya, betul. sama-sama, jadi kan ya, udah niat baik belum tentu diterima dengan baik. Jadi kadang kita niatnya bantu, insya Allah niatnya bantu, tapi ya memang kadang karena sudah mindset di awal, enggak apa-apa. Yang penting kita doakan aja dapat petunjuk, bisa ikut kemudian hari. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Ya, sedikit sharing dari saya. Ini dulu saya yang anti MLM salah satu contohnya. Ya. Dan rekan-rekan tadi disarankan Ustadz kita ini ya. Jadi ya sudah konsultasi, fokus ke yang lain dulu ya. Karena saya cukup lama anti MLM itu. Sejak saya masa kuliah ya. Ketika kenal HD pun saya menggunakan, saya itu produk HDI yes, MLM no. Karena dalam pikiran saya, wah MLM itu suruh nyari-nyari orang, apalagi ada kabar-kabar itu penipuan macam-macam, ada yang ketipu berapa puluh juta, berapa ratus juta, oh saya sudah makin anti aja dengar itu. Tapi ternyata pikiran saya itu salah ternyata. Loh, yang masuk ke pikiran saya itu informasinya ternyata itu bukan MLM tapi money game. Karena MLM itu ternyata resmi kok. Bahkan dengan fatwa itu tadi jelas ya bahwa MLM pun diakui tetapi ada syarat-syaratnya kan yang 12 itu tadi. Nah, makin mantep kan saya. Nah,
Itu salah satu contoh, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau ada yang seperti itu ya, jadi fokus yang lain sambil didoakan, sambil tetap jalin relasi ya. Karena siapa tahu nanti ya ada waktunya lah ya, ada waktunya orang itu akan bertobat ke MLM. Lu banyak lo apa yang tahu, nggak usah cerita nanti ya, biar beliau berpikir sendiri. Ada yang 4 tahun menolak MLM, wadah, MLM berarti ditolak. Tapi begitu dia iya saya mau jalankan, sekarang jadi bisa. Nanti ada sesi sendiri biar beliau nanti sharing ya. Oke, selanjutnya sudah terjawab ya Kak. Siapa tadi? Wina ya. Wina, Kak Wina ya. Oke, berikutnya dari Kak Diana Ruli. Assalamualaikum, terkait dengan ketentuan MLM syariah sesuai dengan persyaratan DSN pada poin nomor 67, komisi sesuai dengan objek penjualan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan cash reward di HDI, misal kita mencapai level diamond. Untuk menjadi diamond ini kan pencapaian grup, tapi yang mendapatkan cash reward hanya leadernya saja. Apakah ini sesuai dengan prinsip syariah? Silakan. Ya, mungkin saya berusaha menjawab di sini. Ya, ini yang saya pelajarin, ini termasuk konsep karena di sini seperti reward penghargaan untuk kita. Bahkan mungkin banyak yang mungkin di sini ada yang profesi guru dan lain-lain, kan ada gaji apa yang guru-guru ini biasanya gaji 13 atau gaji apa itu ya, Pak gurunya. Pak Guru Dian. Ya. Nah, itu sebenarnya sama seperti itu. Jadi perusahaan di sini sangat menghargai keringat kita. Bahwa di sini kita membantu rekan kerja kita, otomatis kan nggak mungkin rekan kerja kita nggak dapat duit. Nah, dari situ, jadi karena seorang leader ini kerjanya lebih, perusahaan di sini mengasih cash reward itu. Jadi kalau secara seperti mungkin kalau Islam seperti hibah ya, hadiah. Hadiah ya Ustaz ya. Hadiah bahwa dia itu sudah kerja keras. Ya sama seperti kita kalau kita belajar, kita ranking 1 kan dapat hadiah itu. Nah, kalau hadiah itu hukumnya apa? Ya pasti halal, nggak mungkin hadiah dari uang haram. Nah, dan otomatis ketika kita mendapatkan cash reward itu kan perusahaan ngambil dari uang penjualan, bukan dari uang yang lain. Di situnya. Mungkin sedikit terjawab, Ustaz Dian bisa menanggapi. Betul. Jadi terkait tentang masalah tadi, kok yang diamond ya tadi, diamond. Ya. Karena secara kesibukannya pun beda. Ketika kita pun dari satu jalur dan itu pun orang lain, sehingga kita membantu dan juga merealisasikan kita tidak diem ketika kita di diamond itu, karena ketika itu pernah merasakan challenge di diamond. Jadi di situ memang kita berusaha bagaimana mengkoordinator supaya mereka. Suaranya putus ya, maaf. Halo, Stadian. Suaranya putus ya. Oh iya, putus kayaknya Pak. Ya, Mungkin maaf, sudah terjawab, bisa. Ya, sudah terjawab ya. Oke. Selanjutnya dari Kak Kavita Risi. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau MLM sistem pairing bagaimana hukumnya dan satu nama bisa beberapa titik? Terima kasih. Pairing ini ya yang 2 itu ya, pasangan. Jadi satu nama bisa berapa titik? Ini mungkin masuk di game ya ini ya Ustadz. Iya. Silakan. Mungkin tadi kalau untuk bisa beberapa titik sudah jelas nih. Tadi ada perbedaan antara MLM dan money game. Jadi banyak Bapak Ibu kakak-kakak di sini perusahaan money game yang mengatasnamakan MLM. Nah, jadi ini tugas kita untuk berdakwah sebenarnya. Tugas kita untuk menyampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jelas itu lebih dari 2 titik, ya udah kita nggak usah berbanyak debat lagi bahwa kita itu sudah tahu itu money game. Walaupun mereka bagaimanapun pasti akan membela diri. Nah, itu tinggal kalau kita sudah tahu itu money game ya sudah. Lebih baiknya ya tarkul jahili minal jawabi jawabun. Kita meninggalkan jawaban dari orang jahil itulah jawabannya. Nah, Niko. Ya.
Ya, untuk rekan-rekan untuk lebih detailnya tanya perbedaan antara MLM dengan money game, itu ikuti training NEO ya, New Enterprise Orientation, hubungi upline Anda masing-masing atau yang ngajak, karena itu juga sudah ada di YouTube. Ya, nanti lebih detail lagi perbedaannya MLM dengan money game ada di situ. Ya, jadi apa yang disampaikan pertanyakan ini sebenarnya itu adalah kalau sudah bicara tentang titik boleh berapa nama itu sudah bicara tentang money game. Jadi itu bukan MLM ya. Jadi itu tidak masuk kriteria MLM yang syariah ya. Oke, kemudian berikutnya dari Kak Astra Winanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebagian ulama mengarangkan MLM karena yang pertama sistemnya multi akad. Definisinya begini, membership merupakan bentuk akad yang mempunyai dampak tertentu, yakni ketika pada suatu hari dia membeli produk, dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus jika jaringan di bawahnya aktif meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat poin karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member. Yang kedua, samsarah ala samsarah. Kita merekrut downline dan downline pun merekrut lagi jadi maklar atas maklar. Bagaimana pendapat Ustadz Dian dan Ustadz Diki? Ini tentang rekrut dapat bonus ya, Ustadz ya. Poinnya kira-kira begitu. Oh iya. Ya. Ya, mungkin ini ada di cerita closing ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dilihat di situ untuk trainingnya ada 3 cerita closing. Seperti kita mendapatkan bonus ketika rekan kerja kita belanja walaupun di kedalaman berapa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saling menguntungkan. Ini mungkin seperti simbiosis mutualisme. Sama ketika kita beli jas. Otomatis ini kan kita sudah tangan ke berapa. Yang perusahaan jas pasti kan walaupun dia sudah nggak tahu siapa pembelinya kan tetap dapat untung. Apakah kita kenal orang yang bikin jas? Atau yang paling gampang di sini seperti konveksi baju yang kita pakai. Ini otomatis kan ketika kita beli toko bajunya kan untung. Nah, toko baju beli di konveksinya kan juga untung juga. Konveksi beli di otomatis pabrik kainnya juga untung. Tapi pabrik kainnya apakah tahu yang beli Diki yang beli baju? Kan nggak kenal. Tapi pabrik kainnya kan tetap untung. Nah, itu. Jadi tetap di sini secara konsep ya sama. Insya Allah sepemahaman saya di sini Bapak itu tetap masuk ke syariah karena kita membantu memperkenalkan di sini. Kayak mungkin di sini perumpamaannya seperti ketika dalam Islam ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita membaca, terus pahalanya kan sampai ke guru-guru kita. Padahal belum tentu guru kita itu tahu Diki siapa, itu cicit ke berapa kan nggak tahu guru dari sanad Al-Qur'annya. Nah, kita tetap mendapatkan guru-guru kita kan tetap mendapatkan pahala. Nah, dari segi syariahnya mungkin seperti itu. Nah, untuk double akad gimana tadi Pak ini pertanyaannya? Jadi ini kalau ada orang gabung ya terus kita dapat bonus dari situ ya. Jadi intinya kalau di sini kan kalau di MLM ya termasuk kan bahwa ketika ada orang gabung hanya gabung saja jadi anggota saja jadi member saja kita tidak mendapatkan bonus kan Ustaz ya. Ya tapi kalau orang itu bergabung lalu dia membeli produk atau berarti ada omset baru kita dapat bonus dari situ kan ya dan itu yang syariah itu ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi keuntungannya dari penjualan produk. Intinya tadi menitik beratkan di sini. Jadi ketika kita nggak ada pembelanjaan pribadi atau kita nggak mengembangkan jaringan, berarti kan kita nggak modal apa-apa di sini. Dalam tanda kutip kita cuma rebahan gitu ya. Kita cuma rebahan tapi dapat duit. Itu kan tidak kalau di HDI. Jadi kita ada modal per bulan tadi, kakak-kakak di sini Bapak Ibu. Modal per bulan dan itu sama per bulannya cuma 300 bisnis point atau satu paket dari peringkat enterpriser sampai Royal Crown. Itu sama. Nah, untuk apa Tupo ini nanti bisa dilihat di bill YouTube-nya. Ya, nanti bisa dibuka karena kalau dijelasin di sini mungkin bisa waktu lama ya Pak Idi ya untuk penjelasan tentang Tupo ya. Ya. Kemudian ya mengenai merekrut online itu di dalam aturan syarat MUI tadi ya. Makanya di dalam situ kan dikatakan
PLBS, pemasaran langsung berjenjang syariah. Jadi berjenjang di sini yang dimaksud ya bicara tentang merekrut, ya merekrut dan merekrut. Ya cuma masalahnya merekrut ini apakah merekrut orang ini terus kemudian dapat uang atau dari omsetnya. Lah kalau dia hanya merekrut saja dapat uang, ini yang tidak syariah. Tapi kalau merekrut kemudian orangnya ada omset atau ada pembelian, terus ada transaksi pembelian, jual beli, barulah kita dapat bonus atau dapat omset dari omset itu. Kan intinya gitu ya, Ustaz ya. Ya, Oke, terjawab ya, Kak. Oke, selanjutnya ini tak terasa sudah jam. Assalamualaikum Ustaz, dari Kak Sarifah Fitria Ulfa, apoteker, apoteker ini kan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya bagaimana hukum bonus royalti dalam HDI secara syariah, di mana kita mendapat keuntungan dari hasil usaha atau omset seluruh member secara nasional. Ini kayaknya tadi sudah ada pertanyaan seperti ini. Iya, sudah hampir sama ya, seperti hadiah ya, hadiah atas kerja keras kita. Ya. Kalau kerja kayak saya dulu ya, saya itu kan kerja di kontraktor ya, kuli proyek gitu. Saya dulu tuh ada kan THR hari raya. Jadi selain gaji itu ada tambahan macam THR, tunjangan hari raya, lebaran, itu yang ditunggu-tungguan. Terus nanti kalau proyeknya selesai ada bonus lagi. Karena kita sudah kerja di situ selama proyek itu ada bonus dari keuntungan proyek setiap berapa kali gaji gitu ya. Dan kadang ada juga proyek tertentu itu ada yang dibantu pendidikannya anak-anaknya yang punya anak sih, kalau yang belum jangan. Jadi ada tunjangan pendidikan juga. Ini ya bonus-bonus semacam ini ya, dan wajar-wajar saja karena itu memang hasil dari kerja keras kita, bukan kita hasil dari uangnya orang yang kita rekrut ya. Itu memang benar-benar hasil dari omset, dari keuntungan. Dan itu sudah diperhitungkan oleh sistemnya dari HDI ya, kan. Jadi cukup jelas ya. Oke, yang berikutnya dari Kavita Rezi. Pak Ustadz, kalau misalnya jaringan yang di bawahnya aktif, tapi dia hanya tutup poin saja, tapi sudah dapat banyak, bagaimana hukumnya? Tidak melakukan pembinaan sebelumnya. Terima kasih. Silakan, Pak Ustadz. Iya, untuk ini berarti kan biasanya kalau yang terjadi seperti itu ditaruh ya, maksudnya nggak mungkin kalau kita nggak gali referensi tiba-tiba langsung tumbuh 1000 gitu. Saya pun mau kalau gitu ya. Otomatis kan kalau contohnya kalau di sini kayak saya merasa Pak Yidi. Nah, Pak Yidi ini nggak saya gali referensinya, nggak saya apa-apain, tapi tiba-tiba Pak Yidi bawahnya ada, berarti kan kita yang sendiri yang nyusun di bawahnya kan seperti itu. Nah, otomatis kan kita yang kerja. Nah, itu sebenarnya seperti konsep bakar bawah ya. Ketika bawah ini sudah jalan akan seperti itu. Ya insya Allah kalau itu cuma di prospek dan gabung dan kita nggak menjelasin apa-apa, itu mungkin 1001 ya Kak. Kalau ada yang seperti itu tiba-tiba nggak ada kerja apa-apa, tiba-tiba di bawahnya ada orang, itu kan hal yang ajaib. Ya, maksudnya kalau dia hanya tutup poin ya, kalaupun dia dapat bonus tidak akan besar. Iya, betul sekali. Kalau yang orang melakukan pembinaan ya, contohnya nanti ikuti training business plan. Bagaimana seorang entrepreneur, lalu bawahnya katakanlah punya diamond, punya dolan yang eksekutif diamond misalnya. Ya dia tidak akan mendapatkan bonus sebesar yang eksekutif diamond, karena eksekutif diamond tentunya dia akan melakukan pembinaan sehingga banyak jaringannya terbentuk ya, otomatis maksudnya besar, keuntungan bonusnya juga besar. Jadi ya dia tetap saja dapat, tetapi kan tidak sebesar yang menjalankan aktif. Betul ya, itu seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Oke. Oh ya, ini ada dari siapa? Dari Kak Nova nih. Caranya tiap prospek langsung bergabung dan beli produk bagaimana ya? Wah, ini mau close ini. Ya, tapi nggak apa-apa Ustadz Diki bisa ya, karena nanti ini materi sendiri nanti ya, ada sendiri nanti. Silakan Ustadz Diki. Ya, sebenarnya ya Mas, Kak itu tadi yang nanya setiap penjualan langsung closing, saya pun mau ya kalau seperti itu. Kalau ada triknya saya tak beli itu berapa juta. Dan intinya di sini kalau kepengen kita nemu berlian, nemu emas itu kan nggak
nggak semudah harus kita, nggak mungkin mau di jalan mau berlian kan, pasti kita harus gali, harus berusaha di sini. Jadi ketika kita kepingin cepat kita jual, kita closing, kita jual, berarti kita harus siapkan dulu diri kita. Dengan apa? Dengan kita mengisi kemampuan kita. Ikuti pertemuannya, otomatis dengan tadi rekan-rekan atau kakak-kakak di sini yang belum pernah ngikutin tentang syariah dan halal kan udah mulai terbuka, oh ini ada ilmu baru. Jadi ketika kita ketemu orang, kita sudah bisa menjawab. Nah, yang membuat kita nggak closing kan biasanya kita nggak bisa menjawab argumen prospek kita. Kita belum bisa menerangkan secara detail, memuaskan argumen prospek kita. Jadi sehingga ketika kita sudah cukup ilmu kita, sudah mumpuni, insya Allah kita akan mendapatkan rekan kerja itu lebih mudah. Ya kayak saya curhat ya di sini sedikit. Dulu ya awalnya waktu menjalani ini kan saya semester 3 kalau nggak salah, 2 masuk ke 3 kalau nggak salah waktu itu. Ya awalnya sempat teman-teman di kelas bilang Diki jualan madu, bakul madu, tapi kan saya nggak dengerin. Nah ketika saya tawarin ya, lah ngapain jualan madu, tapi ketika sudah dapat ke Singapura, dapat ke Steward, mereka menyerahkan diri. Kadang-kadang orang-orang yang belum mau hanya butuh bukti. Makanya kita ya sama-sama usi kemaya nafsi, kita jangan fokus sama orang yang belum mau, karena nanti stamina kita habis untuk mikirin dia aja nggak mikirin kita kok. Kalau iya. Jadi ya segera ikutin 5 training dasarnya, isi kemampuan kita, insya Allah. Karena ketika level kita di sini, level kemampuan kita level 5, kita nggak mungkin mendapatkan rekan kerja yang level 7. Pasti rekan kerja kita pasti di bawah atau setara dengan kita. Jadi ketika kita mungkin mendapatkan rekan kerja yang lebih tinggi levelnya, otomatis kita harus mengisi kemampuan kita. Ya sama ketika saya ketemu dari segi medis, dulu saya belum belajar, ditanya apa itu propoelik, ya saya bingung, apa ya propoelik. Yang tahu propoelik itu bagus, pollen bagus, royal jelly bagus. Nah, tapi setelah ikut training product knowledge, saya bisa sharing di situ menjelaskan. Ternyata ini seperti ini. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya Ustaz Diki ya. Ya rekan-rekan, saya dapat jalur Ustaz Diki ini juga proses panjang ya. Jadi ada yang model-model langsung bergabung itu ada, tetapi ada juga yang prosesnya panjang. Tapi yang intinya bahwa kita selain yang dijelaskan Ustaz Diki tadi ya, gunakan telinga kita untuk mendengarkan. Jadi kebutuhan dia itu apa sih, dan dia apa. Kalau saat itu dia memang nggak butuh produk, ternyata butuh ke bisnisnya, ya sudah kita bicara bisnisnya. Sebaliknya kalau dia orangnya dalam kondisi misalnya sedang sakit, misalnya diabetes, dalam kondisi kakinya diamputasi, ya sudah kita tidak bicara bisnis, sudah kita fokus pada gimana sih menyembuhkan orang ini, dan dikasih testimoni dan edukasi ya, dijelaskan bagian produknya bagus bisa digunakan dan ada dokter medisnya semacam itu. Ya, tetapi memang pada intinya kita harus bersahabat. Seperti saya dulu dapat Ustaz Diki ini, saya ada teman ya, teman kerja dulu ya, yang sama-sama kena dirumahkan, Kalau ketemu di Facebook, yang lihat foto saya di Singapura itu waktu itu, di belakang background-nya ya, kota Singapura, tanya dia pakai bahasa Banjarnegara, kamu bisnis apa sekarang? Hebat banget sih kamu. Wah, tak datengin orangnya. Orang HDI kok ditanya, datengin orangnya. Datengin, tak jelasin, gabung dia. Ketemulah dengan, lalu kita prospek namanya Pak Lasno. Pak Lasno gabung lagi, alhamdulillah. Pak Lasno punya anak namanya Ustadz Diki Chandra Firmansyah, ini gabung. Nah di sini mungkin kalau saya cuma cerita, dapat dari teman ini, terus dapat Pak Lasno, terus dapat nanti. Itu prosesnya panjang. Saya perjalanan pertama kali ke kota Banjarnegara itu naik motor lama itu sama istri saya. Itu perjalanan yang harusnya sekitar 2,5 jam, kesasar sampai mungkin sampai 3,5 jam lebih, sampai pantatnya panas. Itu prosesnya kayak gitu rekan-rekan ya. Tapi saya bukan mengatakan susah, bukan. Tetapi kita harus sabar dengan prosesnya. Prosesnya tetap dijalankan, dan mengenai langsung bergabung ini ada ya.
Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya belum bergabung, ya sudah bersabarlah dan tetap melakukan follow up dan terus pendekatan terus ya. Oke, siapa ini? Luar biasa. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya Mas Diki ya? Halo, Mas Diki. 2000 berapa saya itu? 2019 apa 2000? Enggak ya? Iya. Iya. Ya, jadi itu saya lupa tahunnya, mungkin 2019 atau 2018 ya, atau enggak, ya 2018 mungkin ya. Dan itu termasuk juga dengan sampai upline saya tuh enggak tega gitu ya. Upline saya si Kim sama Dokter Gerinda, saya dipinjami mobil. Kamu jangan di motor, pakai mobil saya aja itu. Pakai mobil. Terima kasih Ciki Kim dan Dokter Gerinda yang sudah meminjamkan kendaraan sehingga saya bisa buka apa namanya jaringan di Banjarnegara. Bahkan Dokter Gerinda pun ikut ke sana juga. Dan Ustadz Diki ini luar biasa karena saya waktu itu masih sistemnya online, offline ya. Dan saya datang ke sana itu Ustadz Diki itu ngasih daftar mah 20. 20. Jadi kita dari Banjarnegara itu minimal jam 12 malam itu baru keluar dari rumahnya Ustadz Diki. Minimal loh ya. Kadang-kadang jam 1:30, 2 baru keluar tadi. Sampai ke Cilacap subuh, kadang-kadang sudah terang itu jam 6 gitu. Karena kadang kalau kita capek gantian ya, nyopirnya sama Dokter Gerinda. Kadang kita tidur, kalau saking sama-sama capeknya kita tidur di pom bensin ya. Dan tapi dari situlah akhirnya jadi besar ya. Dan tetap telaten ya, konsisten dilakukan, kerja keras ya. Jadi jangan mengharap yang instan. Gitu ya Ustadz ya. Jangan suka yang instan tadi nggak boleh lo, harus bekerja keras lo. Ada ayatnya lo. Ya. Betul. Ya. Dan alhamdulillah dari jalur Ustadz Diki lah akhirnya jadi jalur besar, salah satu jalur besar ya. Ustadz Dian mau nambahin? Silakan. Ya, betul Pak. Betul. Jadi memang sesuai perjuangan. Jadi hasil tidak akan usaha tidak akan membuang hasil, itu betul gitu, terkait tentang masalah itu. Ya, dalam artian di sini saya baru gabung kemarin saja merasakan ketika kita betul-betul mencurahkan, makanya tadi berawal dari RKH itu memang betul-betul otomatis itu akan terjawab semuanya. Jadi kalau dari situ sudah tidak jelas RKH-nya, itu satu hari tidak jelas mau ngapain gitu. Iya. Dalam artian tetap jadi guru ataupun jadi apa yang notabene dari jam 7 sampai jam 4. Nah, dari jam 4 sore sampai sebelum tidur itu kita tidak jelas kalau tidak tertata dengan rapi. Termasuk kita mungkin mubazir. Karena yang dirasakan itu kita kadang tidak terasa itu apa? Mubazir waktu. Jadi ketika mubazir waktu itu kita nggak kerasa dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Betul, kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Itu memang betul. Dan ya sering kita merasa, oh iya ya, mungkin kita merasa ketika ikut acara ini saja, mungkin sudah dijadwal nih dari sekian hari dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini tidak mubazir gitu, karena di sini kita sharing ilmu dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman kita mungkin yang di sana mungkin hanya tadi scroll HP tanpa ada niat lain dan lain sebagainya, akhirnya mubazir. Ya tadi mubazir waktu itu yang sangat-sangat tidak terasa, tapi itu begitu dampaknya kepada kita pribadi secara individu ataupun kelompok di dalam rumah tangga ataupun di dalam kehidupan secara nyata seperti itu. Mungkin itu Pak dari tambahan saya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini rekan-rekan dengarkan aja dari Pak Ustadz ini ya. Jadi buat rencana kerja hariannya. Jadi waktunya jangan disisihkan sama-sama 24 jam. Lo itu kok cepet banget sih ya, dia kok sukses dia, bonusnya gede, bisa beli mobil, bisa beli rumah 1 miliar. Nah, yang dia kerja kok dikerjakan kok ya. Kamu kerja berapa kali? Sehari berapa jam? 1 jam. Nah, orang dia kerjakan 8 jam lebih malahan. Itu loh ya rekan-rekan ya, ini nasihat dari Pak Ustadz kita. Dan Pak Ustadz ini saya tahu sendiri, beliau membuat papan tulis, ada papan tulis itu, whiteboard itu ditulis di situ jadwalnya. Belum yang di buku. Punya beliau, makanya beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena beliau melakukan. Gitu ya. Jadi bisa dicontoh ya. Ini Pak Ustadz muda kita ya. Ini enaknya kalau Ustadznya muda-muda begini ya ini. Dia sambil ketawa-ketawa itu. Oke rekan-rekan. Pertanyaannya sudah habis dan ini kita sudah jam berapa Pak Dina? Dan sudah jam
jam 9:04 ya. Jadi kita akan sudah acara ini. Terima kasih untuk Ustadz Dian dan Ustadz Diki, dan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kita akan foto dulu ya sebelum kita close ya. Foto bersama dengan calon-calon Royal Crown di Indonesia. Amin. Oke. Amin ya. Oke, ini tolong open kamera yang sedang tidak berhalangan ya, yang sedang berhalangan, sedang menyusui anaknya ya segala macam itu ya nggak apa-apa. Oke, kita akan foto. Mbak Tina tolong bantu foto ya. Oke, berikan senyum terbaiknya, senyum Royal Crown, meskipun belum Royal Crown, tapi semangatnya semuanya Royal Crown. Oke, tangannya asikin aja. Asikin aja. Oke, ini layar satu ya. Layar 1 ya, sekarang 2. Layar 2, oke. Sekarang layar 3. Oke. Bentar. Ini kok saya kayak nelpon sejatinya. Udah Mbak Tina. Sudah selesai. Ya. Rekan-rekan, dengan sesi ini semoga bermanfaat ya. Rekan-rekan nanti bisa semakin yakin bahwa bisnis MLM adalah syariah dan halal. Dan juga bisa jawab rekan-rekan kerjanya atau orang-orang di prospek. Moga-moga dengan materi ini rekan-rekan nanti bisa semakin banyak yang closing dan makin bisa lagi jaringannya sukses semuanya. Ya, terima kasih Ustadz Dian, Ustadz Diki. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Pagi semuanya. Terima kasih.